Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita Selasa yang lalu, kita anggap cukup dan selesai mempelajari dan memahami doa-doa yang dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam. Maka pada malam kini kita sambung dengan bacaan-bacaan berupa doa dan zikir setelah salat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengucapkan salam istaghfara salatan. Beliau beristighfar 3 kali. Kemudian lalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Halaman 72 di buku. Halaman 72 di buku nan kita pacik. Nah, mari kita pahami. Menurut para ulama, istighfar yang dibaca setelah mengucapkan salam itu istighfar khusus dan bilangnya pun telah ditetapkan. Bilangannya 3 kali. Dikatakannya istighfar khusus karena berkaitan dengan salat dan sebagai isyarat bahwa siapapun yang salat pasti ada kurang, ada yang tidak selesai, yang tidak sempurna semenjak takbir sampai salam. Dalam kitab Subul Salam Syarah Bulughul Maram disebutkan antara lain bahwa istighfar yang dibaca setelah salat menunjukkan bahwa dalam salat ada kekurangan di sana sini. Itulah yang kita mohonkan ampun kepada Allah, agar kekurangan-kekurangan kita, kelengahan kita, ketidaksempurnaan kita dalam salat diampuni oleh Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada yang memanjangkan bacaannya menjadi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang mencukupkan sesuai dengan pandangan sebagian ulama, mencukupkan dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang kita kaji bukan bacaannya, yang kita kaji kenapa kita beristighfar setelah salat. Tadilah kita awali bahwa siapapun kita, sekhusyuk apapun, setaat apapun, sefokus apapun dalam salat, selaku manusia tidak ada yang sempurna. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah salat beliau membaca istighfar 3 kali, ya apalagi kita? Dan kita tidak berani menganggap salat Nabi Muhammad kurang. Sekali-kali kita tidak berani mengatakan itu. Tapi kalau beliau sendiri yang istighfar setelah salat 3 kali, ya apalagi kita? Kita
derajat ketakwaan, keimanan, ketaatan kita entah di mana dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah semestinya kita beristighfar. Setelah salam ke kanan ke kiri kan langsung istighfar. Jadi kaitan langsungnya kepada salat, istighfar itu amat kuat. Itu maka dikatakannya ke istighfar khusus spesial untuk memohon ampun kepada Allah atas kekurangan, kelalaian, kelengahan, ketidaksempurnaan salat kita. Tidak boleh kita ujub merasa salat kita kalah pontennya lah 100 nilainya sempurna, tidak bisa. Maka oleh sebab itu kita yang beristighfar setelah salat hendaklah menyadari ketika macam istighfar itu ada kekeliruan salat kita. Tentu yang paling tahu gitulah. Kalau ambo yang beristighfar, tentu ambo yang paling tahu daripada orang lain. Kelalaian, kelengahan, ketidaksempurnaan dalam salat. Kalau bapak-bapak ibu-ibu, tentu bapak-bapak ibu-ibu lo yang tahu di mana letak salat waktu tadi kurang. Nah, ketika kita baca istighfar tu kasinan panganan kita. Kasih tu pikiran kita. Di mana kelemahan, di mana kelalaian, di mana ketidaksempurnaan salat kita. Astagfirullah. Namanya istighfar. Istighfar itu kalau diterjemahkan kepada sahabat kan minta ampun. Dan memang itu sering diterjemahkan orang sahabat minta ampun. Dan sebenarnya inti istighfar itu kan memohon kepada Allah agar Allah menutupi kesalahan kita, kekurangan kita, kekhilafan kita dan dosa-dosa pelanggaran kita, memohon agar ditutupi. Dan memohon agar dipelihara, dijaga kita daripada kesalahan yang sama dan akibat salah itu. Astagfirullah. Di samping itu ada lo namanya istighfar yang tidak berkaitan dengan salat. Kau boleh beberapa saja kita baca banyaknya. Kalau sesudah salat, lantaranlah disampaikan 3 kali, istighfara salasan. Rasulullah itu beristighfar 3 kali, berarti kita tidak boleh melebihkannya. Apa-apa nalah ditetapkan jumlahnya, tempatnya, waktunya, lafaznya, maka turut itu. Bacaan-bacaan berupa zikir misalnya, kalaulah ditetapkan jumlahnya, tampaknya, waktunya, lafaznya, maka turut itu, laksanakan itu. Jangan dilebihan. Kalau ingin banyak-banyak istighfar di luar itu. Kalau ingin beristighfar, dosa kita banyak, bukan sesudah salat, tapi setelah zikir-zikir doa-doa aku istighfar balik. Kalau pas sesudah salat 3 kali. Kau lebih bano, dia jangan aku aja. Memang segitu takarannya. Itu namanya istilahnya sifatnya sami'na wa ta'na. Ta'bud itu ibadah. Dia begitu nanti nanlah dilaksanakan Rasulullah, ya kita ikuti saja. Kalau balabihnya sesudah itu. Sudah selesai astagfirullah, Allah minta salam seterusnya, sesudah itu pupuhlah. Barang kata kita membaca istighfar di luar itu. Itu maka kita bedakan khusus setelah salat, maka istighfarnya 3 kali.
Jadi tanya lo bang tiga kali. Semua nu nak ambo nama jana. Karena Rasulullah baca tiga kali. Yo bangun ko tiga kali. Karena Rasulullah tiga kali. Kok labiah bano? Yo bangun ko balabian. Itu tanya leh. Kalau ingin melabihan banyak di luar itu, bacalah nanti tiga kali ko dulu. Kemudian iringkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Lalu lanjutkan dengan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Selesai, inginnya istighfarlah pada talak. Barang kata talak. Cobalah. Cuman kalau nan langsung setelah salam, tiga kali. Bama kau tiga kali, ya tiga kali dibaca Rasulullah. Kau balabiah bano, yo bangun kau balabihan. Tu tanya oleh, bangun kau balabihan. Kau kan bagi orang nan tangka apa? Sedang kamu labi yang masuk garam min kepangik nak muh itu. Garam awak lis ketidiang bagi masuk ke periwak saudaranya. Nah, kan. Alah pandai awak menjawab kan? Aman tu lah ibadah. Nalah do takarannya, nalah do ukurannya, hormati itu. Bapa lo kita mengikutinya. Justru malabiahnya kok berkurang buat. Ya dosa kan banyak di luar itu. Di luar itu. Dan istighfar itu ya banyak sekali lah fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, keistimewaan-keistimewaannya. Banyak. Tapi kalau khusus untuk sudah salat, ya khususnya itu untuk minta ampun kepada Allah berkenaan dengan salat kita. Di luar itu kita memang sangat disukai memperbanyak istighfar. Dan Rasulullah adalah orang yang paling banyak beristighfar. Rasulullah adalah orang yang paling banyak beristighfar. Malahan ketika keluar WC pun beristighfar. Gufranaka. Kalau WC pun beliau membaca gufranaka. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 3808 disebutkan bahwa Abdullah bin Busr berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuba, beruntunglah. Tuba, beruntunglah dan berbahagialah. Gembiralah liman wajada, bagi siapa saja yang wajada mendapati fi sahifatihi, dalam kitab catatan amalannya, istighfaran katsira, istighfar yang sangat banyak. Tuba, beruntunglah, berbahagialah, bergembiralah, liman, bagi siapa saja yang wajada, mendapati, fi sahifatihi, dalam kitab catatan amalannya yang dicatat malaikat. Di situ ada istighfaran katsira, banyak sekali catatan-catatan yang isinya istighfar. Siana mencatat, tapi malaikat. Setiap ucap kita kan dicatat oleh malaikat. Setiap kata dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh malaikat. Nah, setiap kali kita beristighfar dicatat. Berbahagialah orangku. Sebab dengan istighfar itu akan ditutup, akan dihapuskan, akan diampuni dosa-dosa. Nah, nanti di hari kiamat, ketika diserahkan kitab catatan amalan, kita kan sudah membaca Iqra kitabak
wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura ikra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Surah Al-Isra kan. Setiap kita ko ada kitab catatan dan tak berpisah dengan kita catatan itu. Nanti di hari kiamat diserahkan kitab catatan itu, ikra, bacalah catatan amalanmu. Nalah dicatat oleh malaikat raqib atid kiraman katibin, dicatat lalu diserahkan nanti di hari akhirat, tapiknya ketika proses hisab, kemudian diperintahkan kepada kita, bacalah kitabmu. Ketika kita membaca, ketika kita mencari faman ya'mal mithqala dzarratin, ketika kita mencari catatan amal, didapati dalam kitab itu banyak sekali istighfar. Orang ko tuba, berbahagialah, bersenang-senanglah, bersukarialah karena banyak tertulis istighfar. Tuba, ta, waw, ba, ya, tuba, beruntung, berbahagia. Itu satu. Oleh sebab itu, siapa yang ingin dan senang, gembira, ingin melihat, siapa yang ingin gembira, ingin senang melihat kitab catatannya, maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Di luar nanti tadi, bukan sehabis salat, bukan pas selesai salam, tapi setelah itu. Sebab setelah salam, tiga kalinya. Itu istighfar. Dan istighfar itu bacanya banyak, lafaz-lafaznya beraneka, boleh kita pilih. Tetapi khusus untuk setelah salat, ulama-ulama kita yang enggak ketat berpendapat bahwa istighfar setelah salat itu cukup hanya membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bagi ulama lain berpendapat Nabi kan tak ada majaan bacaannya dah. Tak ada beliau langsung majaan bacaannya dah. Sebab nak mengecekkan astaghfirullah, astaghfirullah tu orang lain bertanya kepada perawi hadis, bagaimana istighfarnya? Astaghfirullah. Oleh sebab itu, sebagian ulama pun memahami boleh kita baca istighfar apapun lafaznya. Yang penting 3 kali. Kalau dalam hal itu kita saling menghormatilah. Yang paling populer bacaannya itu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada banyak nyanyi ke orang? Astaghfirullah Rabbal apa lagi? Dapat mah. Kalau dapat sesudah salat jangan itu dibaca. Faham ke jangan dibaca itu? Ya itu tak ada diajar. Kalau ingin jauh di luar lah, di luar salat. Ini kan nyanyi kau ketujuh orang yang suka kan? Dengan begitu, ada ulama yang berpendapat istighfar setelah salat itu cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Malahan yang paling karih bana cemenya bid'ah. Bid'ah ana minah mengada-ada membaca bacaan istighfar selain astaghfirullah, katanya mengada-ada bid'ah. Jadilah tukang pendapat. Sementara yang lain mengatakan yang penting kan istighfar 3 kali.
Apapun lafaznya, apapun bacanya, selagi ada dasarnya bacalah. Dalam hal itu mari kita menghormati saja. Selanjutnya, lalu bolehkah kita beristighfar banyak-banyak? Boleh, bahkan disuruh banyak. Bila? Di luar mencakoh. Sesudah salat je lah, tapi jangan sesudah salat langsung. Kalau sesudah salat langsung mencakoh astagfirullah 3 kali. Di luar itu tadago duduk di masjid je lah boleh. Saya beko baca lah astagfirullah. Barang ketalok. Jika habis biji tasbih tu keretong, baiklah. Astagfirullah, baiklah. Karena memperbanyak istighfar kita disuruh. Dan ada bacaan-bacaan istighfar yang bagus, meskipun semuanya bagus. Salah satu di antara sekian banyak bacaan istighfar namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Sayyid, nama saya Sayyid. Sayyid itu penghulu, pemimpin. Sayyid. Sayyidul Istighfar itulah di antara sekian banyak istighfar. Namanya pemimpin penghulunya, namanya pemuncaknya adalah istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Alai a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli. Alah. Kancang pada ombo kiranya. Kancang pada wak kira. Itu nama istighfar. Sayyidul Istighfar tu dibaca pagi, dibaca sore. Boleh aja di ketun lain tak masalah. Boleh di ketun lain. Jadilah ada onggo-onggonya. Sabananya saja macamnya bacaan istighfar, selagi ada dasarnya silakan baca. Tidak masalah. Yang penting tujuannya kita minta ampun selain daripada setelah salat. Inti daripada istighfar adalah menyadari diri bahasa kita ko basalah. Kita melanggar, kita berdosa, kita khilaf, kita keliru, ada nan larangan tak kerajuan. Intinya itu. Inti istighfar kita sadar bahasa kita ko berdosa, bersalah, bermaksiat, melanggar, khilaf, sase, keliru dan segala macam. Intinya, lalu menyesal, dia itulah kekerajuan. Itu nama dorong kita membaca astagfirullah. Kalau dikaitkan ke salat, berarti kita sadar dalam salat ceko ada nan kurang, ada yang tak beres, ada yang tak selesai, ada yang pangana kita tadi malayang, pangana tak fokus. Sadar kita tu astagfirullah. Nah, sadar lalu menyesal. Kemudian itu yang kita minta ampunan. Maka kalau kita beristighfar salat, yo sabana-bana istighfar lah. Jangan sambia. Tahu sambia? Kadang-kadang istighfar tu istighfar salat ada yang sambia. Tiba di kami di pondok pesantren anak-anak kadang-kadang sudah salat tu sambil melengah-lengah kayaknya. Kadang-kadang sambil menepuk tangan kayaknya. Nah, ni muncul ngeri je. Jadi kawan, Allah, fokuslah
tetap khusyuk, pusatkan perhatian. Bayangkan salat awak tadi ada yang tak beres. Astagfirullah. Tuh kan? Kemudian tentang berbagai macam keutamaan istighfar, sambuh dan banyak. Di antaranya tadi yang kita baca. Dan kemudian di antara keutamaan itu kita bacalah 2 buah hadis lah. Ini. Yang pertama hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan juga hadis ko diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bunyinya begini. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, kita ke hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila si hamba itu melakukan satu khati'ah, satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtah sauda, maka hatinya tercemari, terkotori oleh satu bintik hitam, bercak hitam, bintik hitam di hatinya. Berarti kesalahan dan dosa itu adalah kotor. Kekotoran ia menyebabkan hati kita tidak bersih. Tetang kok? Halo? Hei, lagi kan? Apabila seorang hamba innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u. Apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka tercemari hatinya dengan bintik bercak hitam. Berarti dosa kesalahan adalah kekotoran. Kalau tidak tahu kekotoran, kekumuhan, kumuh. Faidha huwa naza'a, apabila dia menghentikan kesalahannya, mencabut diri daripada kesalahannya, dan wastaghfara, beristighfar dia, wa taba, lalu taubat dia, suqila qalbuhu, maka hatinya bersih lagi. Seakan istighfar itu adalah rinsowati. Kenal ya rinsowati? Rinsowati bersih. Jangan begitu, istighfar pembersih hati yang kotor. Wa in ada, dan jika ia kembali melakukan kesalahan, zida fiha, maka bertambahlah pada hatinya itu bercak baru, di samping bercak yang ada, tambah lagi bercak noda hitam di hati. Tambah lagi, berdosa lagi, bersalah lagi, bertambah, hatta ta'luwa qalbah, hingga bercak hitam tadi membikin hati itu dipenuhi oleh kehitaman, gelap hitam. Itulah yang disebut dengan arran. Arran yang terdapat dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Anan ran, ram itu hati kita ko lah kalam lah gelap lah kumuh dek dosa. Kalla bal ran. Sekali-kali tidak begitu. Sebenarnya hati mereka ko lah dipenuhi, ditutupi oleh berbagai macam dosa, kesalahan-kesalahan, sehingga hatinya hitam legam. Lantaran tidak pernah dicuci, diberasihan. Tabak kariknya. Gelap. Pekat. Pekat. Istighfarlah cara untuk membersihkannya, istighfar. Bamang ko gelisah awak, resah awak. Dia hati kumua. Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayat tali alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang menggelisahkan hatimu. Bamang ko resah hati awak, dia ada bintiak. Kumua. Sedang pakaian saya kerana kupuk kuah itu. Kupuk kuah. Pakaian wa rencak. Warnanya kuning talu oleh. Atau putih. Atau serak kupuk kuah. Tak pede wa. Gelisah wa. Pakaian kumua. Ala kecil orang lato apa jago. Makan saya berseleperan dia. Gelisah, tak tenang wak. Anda bagaimana kalau hati itu sendiri nan kumua. Sedangkan baju sen. Sedangkan baju sen nan kumua. Nan kumua. Tak gelisah. Apalagi hati itu nan kumua. Apa caranya? Astagfirullah itu membuat hati tenang. Jadi kalau gelisah hati gitu, resah. Banyak saya istighfar tanda kumua. Di samping berzikir, banyak berzikir, juga banyak beristighfar. Sesuai hadis tadi. Apabila seorang hamba bersalah, tercemari hatinya dengan suatu kekotoran hitam. Kalau nyungan berhenti, kemudian istighfar, tobatnya habis dia. Sampai tenang. Astaghfirullah. Tapi astaghfirullahnya sebenarnya minta ampun wah. Bukan batengga. Tahu batengga? Enggak. Ambil buah sabih tinggal. Astaghfirullah. Mengicik orangnya mangko-mangko. Salah, tak salah. Kok salah kok? Di kami namanya batengga. Tahu batengga? Bangkit kata. Batengga mana tu? Salah, tak salah tu. Tapi kok salah kok? Ria. Istighfar ku tenang-tenang melah. Nawak nama dosa menga orang kata ulah. Astagfirullah, kena astagfirullah. Berasihannya. Alunyo berasiah le, bersih mah dia. Tenulah tabanunya tu. Sarawanu sarau lepis. Sarawajin. Lali boleh hari ndak bahasa pakai taruh ya. Di ma menyelepok sinan dua. Di matanya di situ melepok. Kumua. Apa ya menyesahnya? Apa banyakan rinsonya? Berupa lo yang ampean ke teratak sinan. Di kami nama teratak. Dan guna menepi terataknya sah. Tak. Jadi intinya di antara fadilahnya itu istighfar, pembersih hati yang kotor. Sebab kalau hati kotor, ini pasti gelisah, pasti resah. Di samping ada penyebab resah itu, musibah yang menimpa hati itu
Nah musibah itu kan bukan hanya menimpa fisik wak sebenarnya. Musibah itu ada yang menimpa fisik wak, ada yang menimpa psikis. Takut, cameh, khawatir, resah, gelisah, duka, nestapa, rusuh, sedih, tidak tenang, itu musibah yang menimpa hati. Penyebabnya macam-macam. Kalau musibah yang menimpa fisik wak, dikada, dikuruk, dipanau, ditukar, kata-kata ya. Itu musibah menimpa fisik wak, penyakit yang menimpa fisik wak. Sampai musibah yang barik-barik. Aduh, yo mengalami kehidupan yang susah, yang sulit, yang payah. Itu musibah yang besar. Jadi musibah ada yang menimpa bagian luar kita, ada yang menimpa hati. Kedua-dua musibah itu penyebabnya dosa. Dosa penyebabnya. Karena tidak satu pun musibah yang menimpa melainkan bima kasabat aidikum. Tidak satu pun musibah yang menimpa yang terjadi pada dirimu, tidak lain tidak bukan itu karena kasabat usaha tanganmu sendiri atau lantaran kesalahanmu sendiri. Kau tidak musibah napa? Kau rahmat kau maha. Siapa nyukur? Sayangnya 2.000. Kok 200 juta kau lencak mana? 2.000 kali 2 4.000. Caklah Quran kau kiranya. Nah, dalam surah Asy-Syura, surah ke-42 Asy-Syura, ayat ke-30 berbunyi, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu, kita turian terjemahnya, fabima kasabat aidikum, karena perbuatan tanganmu sendiri, wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak daripada kesalahan-kesalahanmu. Kita tengok penjelasan ulama dalam kitab tafsir. Artinya apa? Bahwa musibah yang menimpa kamu itu, hai orang-orang mukmin, adalah lantaran salah dan dosa kamu sendiri. Maka seorang mukmin, seorang muslim tidaklah ditimpa oleh suatu musibah melainkan kerana dosa. Berbeda musibah yang menimpa Nabi dan Rasul bukan kerana dosa, tapi untuk menaikkan derajat, menaikkan derajatnya, menguji kesabarannya. Kalau kawak papui dosa di samping ujian kesabaran. Maka kita baca-baca dalam beberapa riwayat. Di antara sahabat Nabi ada yang mengatakan bahwa ketikanya sakit paniang kepala nya capek balian, iko ado salah mo, ado dosa mo, cuma ko sakit kepala mo. Jadi sikap di antara sahabat tu kalau nya ditimpa musibah capeknya membalikkan ko ado dosa, ado salah. Mestinya awak pun begitu. Kalau ada musibah, ada masalah, capek kita balik tandu ada dosa, ada kesalahan, ada kekhilafan, ada kekeliruan. Di samping untuk menguji kesabaran kita, menambah pahala. Karena tidak satu musibah. Nah, musibah yang menimpa hati, musibah yang menimpa hati kita, itu cukup resah, gelisah, duka, nestapa, tidak tenang, khawatir, cemas, takut dan seterusnya. Lantaran hati cakap tu kumuh,
ana mengumuhinya dosa. Berarti kata kalau disah ada nang kumuh cepatlah minta ampun. Tu banyak. Kalau kamu lah minta ampun, banyak minta ampun, nya mulai tenang. Astagfirullah, tenang. Maka dengan begitu digemari kita, kau disukai kita, kau memperbanyak, mempacok istighfar. Ada nak ragu? Maka tu masih ada tinggal sedikit lagi. Tak. Silakan. Boleh pakai yuhyi wa yumit, boleh hendak. Di bacaan pagi hari pakai yuhyi. Kalau sesudah salat ada yang pakai yuhyi, ada yang hendak. Turik min kau dulu. Di situ bunyinya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali ikram la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima ataita. Dulu bacaan ni tak lain tu. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal baru subhanallah. Lah pas. Kaji kita kok pas nak jadi membiak. Rupanya tanda sore ke rumah. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah.